Imam Husain bin Ali lahir di Madinah pada tahun keempat Hijriah, cucu Nabi Muhammad SAW yang amat dicintai. Sejak kecil, ia telah menjadi pusat cinta dan doa, dipeluk dalam kehangatan Rasulullah, diciumi dengan penuh kasih sayang. Tidak ada hari dalam hidup Nabi yang tidak menyebut namanya dalam doa atau zikir. Husain tumbuh dalam rumah kenabian, tempat turunnya wahyu dan cahaya petunjuk. Ia dididik langsung oleh Ali bin Abi Thalib, sang singa Allah, dan Fatimah Az-Zahra, wanita terbaik umat. Keteladanan hidupnya menjadikannya lambang keberanian, kebenaran, dan kesabaran yang diwariskan dari Nabi terakhir. Di masa kecilnya, Husain sudah terbiasa melihat penderitaan umat, menyaksikan perjuangan Rasulullah menegakkan keadilan di tengah kaum Quraisy yang keras kepala. Ia menyerap semangat perjuangan dan kebenaran sejak usia dini. Matanya telah melihat darah, tangisan, dan kemuliaan Islam. Ketika Rasulullah wafat, Husain masih remaja, namun kehilangan itu menggurat luka yang dalam. Ia menyaksikan betapa umat yang dahulu bersatu di bawah cahaya kenabian mulai terpecah karena ambisi dunia. Tapi Husain memilih jalan diam dan sabar, tetap berdiri di sisi kebenaran walau tidak selalu di garis depan. Tahun demi tahun berlalu, kekhalifahan berpindah dari Abu Bakar ke Umar, lalu ke Utsman, hingga akhirnya kepada ayahnya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Saat itu, Husain ikut serta dalam berbagai peristiwa penting, terutama ketika fitnah mulai mengguncang umat Islam, dan darah para sahabat mulai tertumpah. Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, tampuk kepemimpinan berpindah kepada kakaknya, Hasan bin Ali, yang kemudian berdamai dengan Muawiyah demi menghindari perpecahan umat. Husain mengikuti langkah Hasan, meski batinnya tidak bisa menerima kelicikan yang ia lihat tumbuh dalam kekuasaan Bani Umayyah. Perdamaian yang dilakukan Hasan bukan karena takut, tapi karena keinginan mencegah pertumpahan darah. Namun Husain tahu bahwa kesabaran ini hanya akan memperpanjang ketidakadilan, sebab kekuasaan sudah berubah menjadi alat untuk memperkuat dinasti, bukan menegakkan amanah umat. Ketika Hasan wafat karena diracun, Husain menjadi pemimpin Ahlul Bait yang terakhir dan utama. Ia memikul beban warisan suci kenabian dan keadilan, dan menyaksikan umat yang semakin dijauhkan dari prinsip Islam sejati oleh kekuasaan yang manipulatif. Muawiyah, penguasa dinasti Umayyah, tetap memerintah dengan tangan besi hingga wafatnya. Namun sebelum ajalnya tiba, ia mengangkat putranya Yazid sebagai penerus. Yazid dikenal tidak saleh, tidak adil, dan terobsesi dengan dunia. Inilah titik awal pertempuran sejarah yang menggemparkan langit dan bumi. Ketika Yazid naik tahta, ia langsung menuntut baiat dari Husain. Tapi Husain tahu, membaiat pemimpin zalim sama saja menggadaikan kehormatan Islam. Ia menolak tanpa keraguan, dan keputusan itulah yang menjadi sebab awal tragedi Karbala, yang akan dikenang sepanjang zaman. Kota Madinah tidak lagi aman bagi Husain. Ketika tekanan dari penguasa meningkat, para sahabat dan keluarga mengkhawatirkan keselamatannya. Husain lalu mengambil keputusan bijak, meninggalkan Madinah menuju Mekah, tempat perlindungan bagi siapapun yang dizalimi. Di Mekah, ribuan orang mendatanginya. Surat demi surat datang dari Kufah, kota di Irak, dari para pendukung Ali yang menyatakan kesetiaan dan dukungan. Mereka memohon agar Husain datang dan memimpin mereka, menggantikan Yazid yang dianggap tiran. Husain tidak langsung percaya begitu saja. Ia mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, untuk memeriksa kebenaran dukungan rakyat Kufah. Muslim disambut hangat dan mengirim kabar baik bahwa masyarakat Kufah siap berjuang bersama Husain demi kebenaran. Dengan pertimbangan panjang dan istihoroh, Husain memutuskan berangkat. Ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa, ini bisa menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Namun demi menegakkan keadilan, ia siap mengorbankan segalanya, bahkan nyawa sekalipun. Sebelum pergi, ia ziarah ke makam Rasulullah. Di sana, ia menangis dalam sujud panjang. Ia berkata kepada kakeknya, "Wahai kakekku, aku tidak datang mencari kekuasaan. Aku hanya ingin menghidupkan ajaranmu yang telah diinjak-injak." Langit pun mendung menyaksikan doanya. Husain memulai perjalanan dari Mekah menuju Kufah bersama keluarganya dan para sahabat setia. Ia membawa anak-anak, perempuan, dan bahkan bayi yang masih menyusu. Ini bukan rombongan perang, tapi rombongan keluarga yang memikul kebenaran dan keyakinan. Sepanjang perjalanan, banyak orang menasihati Husain agar membatalkan niatnya ke Kufah. Mereka mendengar kabar bahwa keadaan di Kufah tidak lagi aman,
bahwa Yazid telah mengirim gubernur baru bernama Ubaidillah bin Ziyad untuk menumpas siapapun yang mendukung Husain. Namun Husain tidak bergeming. Ia tidak pernah bergerak atas dasar politik, tapi berdasarkan tanggung jawab moral dan agama. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak keluar karena ambisi, kekuasaan, atau kerusuhan. Aku keluar hanya untuk menghidupkan nilai-nilai kakekku Muhammad." Di tengah perjalanan, ia menerima kabar memilukan, Muslim bin Aqil telah ditangkap dan dibunuh secara keji oleh penguasa Kufah. Kabar ini mengguncang seluruh rombongan. Suasana menjadi muram, hati mereka gelisah, tapi langkah mereka tidak mundur. Beberapa sahabat menyarankan agar Husain kembali ke Mekah atau menghindar ke tempat lain. Namun ia menjawab dengan tenang, "Jika aku mati dalam memperjuangkan kebenaran, maka kematianku adalah kemenangan. Dan jika aku hidup dalam kehinaan, maka itu bukan hidup yang aku pilih." Ketika rombongan Husain sampai di wilayah Irak, mereka dicegat oleh pasukan besar yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad. Komandan pasukan itu bernama Hur bin Yazid at-Tamimi. Ia awalnya ditugaskan untuk memaksa Husain menyerah, namun hatinya bimbang karena melihat ketulusan sang imam. Husain berbicara lembut kepada Hur dan pasukannya. Ia tidak marah, tidak mengutuk, tapi mengajak mereka berpikir jernih. "Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena ia menolak membayat pemimpin yang zalim?" tanya Husain. Suasana menjadi sunyi. Banyak hati yang mulai ragu. Hur sendiri menjadi salah satu tokoh penting dalam kisah ini. Ia bergumul dengan nuraninya. Di satu sisi, ia adalah tentara Yazid. Di sisi lain, ia tahu bahwa Husain adalah cucu Rasulullah. Setelah perenungan panjang, ia akhirnya memutuskan berpihak kepada kebenaran, dan berpindah ke kubu Husain. Husain dan rombongannya lalu dipaksa berhenti di padang tandus bernama Karbala, pada tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah. Di sana mereka dikepung, tidak diberi akses air, dikepung ribuan tentara. Tapi Husain tetap bersikap tenang, mempersiapkan mental keluarganya menghadapi takdir agung. Di malam-malam Karbala, Husain mengisi waktunya dengan salat, munajat, dan menguatkan para pengikutnya. Ia tahu bahwa pertumpahan darah tidak bisa dihindari. Tapi ia ingin setiap orang dalam rombongan itu tahu bahwa mereka akan mati bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk kehormatan Islam. Pada malam tanggal 9 Muharram, pasukan Yazid mulai bergerak agresif. Mereka memberi ultimatum kepada Husain, menyerah atau dibantai bersama keluarga. Husain meminta waktu 1 malam untuk berdoa. Ia gunakan malam itu untuk sujud panjang, memeluk anak-anaknya, dan memotivasi sahabatnya. Ia berkumpul dengan para pengikutnya. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, "Siapapun yang ingin pergi malam ini, silakan. Aku bebaskan kalian dari janji setia. Besok akan menjadi hari penuh darah, dan aku tak ingin siapapun terbunuh demi aku." Tapi tak seorang pun mundur. Bahkan para pemuda dan anak-anak menyatakan kesediaannya untuk mati demi kebenaran bersama Husain. Bahkan Qasim bin Hasan, keponakan Husain yang masih remaja, memohon agar diizinkan bertempur esok hari. Keesokan paginya, hari ke-10 Muharram, matahari terbit menyinari padang Karbala dengan suram. Debu dan pasir berterbangan, dan aroma kematian mulai memenuhi udara. Pasukan musuh berjumlah lebih dari 30.000 orang, sedangkan Husain hanya memiliki 72 prajurit sejati. Husain berdiri di tengah tenda, memeluk satu persatu anak-anak dan keluarganya. Ia mencium bayi kecil bernama Ali Asgar, yang belum genap 6 bulan. Istrinya menahan tangis. Ia tahu, mereka akan kehilangan suami dan ayah hari ini. Tapi mereka juga tahu, mereka adalah bagian dari sejarah suci. Pagi itu, Imam Husain naik ke atas kudanya, Zulfikar, dan memandang pasukan musuh yang membentang luas seperti lautan gelap. Dengan suara yang kuat dan penuh keyakinan, ia menyeru mereka untuk berpikir, "Wahai manusia, bukankah aku cucu Rasulullah? Bukankah aku putra Ali dan Fatimah?" Pasukan musuh diam. Banyak dari mereka menangis, bahkan ragu. Tapi ketakutan terhadap penguasa dan cinta dunia telah menutup mata hati mereka. Ubaidillah bin Ziyad telah memerintahkan pemimpin pasukan, Umar bin Sa'ad, untuk memulai serangan, atau ia akan dihukum mati. Imam Husain kembali ke tenda. Ia meminta izin kepada Zainab, saudara perempuannya, dan mencium anak-anaknya untuk terakhir kali. Ia berkata kepada mereka, "Doakan aku kuat di jalan Allah. Hari ini aku akan menjadi syuhada." Air mata membanjiri wajah setiap anggota keluarganya.
Perang pun dimulai. Sahabat-sahabat Husain maju satu per satu. Mereka bertempur dengan gagah berani, seperti singa di tengah lautan musuh. Setiap dari mereka gugur setelah memberikan perlawanan yang luar biasa. Di antaranya adalah Zuhair bin Kain, Muslim bin Ausajah, dan Habib bin Mazahir. Tubuh para sahabat tergeletak di tanah Karbala, penuh luka namun wangi darah mereka semerbak. Imam Husain terus mendorong para pemuda untuk bertahan, hingga akhirnya anak-anak dan keluarganya mulai meminta izin untuk maju ke medan perang. Tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berjuang. Qasim bin Hasan, keponakan Imam Husain yang masih belia, datang meminta izin untuk bertempur. Ia mencium tangan pamannya dan berkata, "Apakah aku tidak berhak membela kebenaran, wahai pamanku?" Husain menangis, namun mengizinkannya dengan pelukan haru. Qasim bertarung seperti pahlawan sejati meski tubuhnya mungil. Ia menggugurkan banyak lawan sebelum akhirnya terjatuh setelah dikepung. Imam Husain segera berlari menghampirinya. Qasim memanggil, "Pamanku," sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan sang imam. Setelah itu, anak-anak Husain sendiri mulai maju. Ali Akbar, putra tertuanya, meminta izin. Ia dikenal mirip Rasulullah dalam wajah dan akhlak. Ketika ia bertempur, musuh-musuh pun tak kuasa membunuhnya karena wajahnya mengingatkan mereka pada Nabi Muhammad. Tapi akhirnya ia juga gugur. Imam Husain membawa jenazah Ali Akbar kembali ke tenda. Ia tidak pernah menunjukkan kelemahan, tapi hatinya terkoyak. Ia menatap langit dan berkata, "Ya Allah, terimalah pengorbanan ini. Engkau tahu, aku lakukan ini hanya untuk menjaga agamamu." Ketika semua laki-laki dewasa telah gugur, yang tersisa hanyalah anak-anak dan wanita. Tapi pasukan Yazid masih belum puas. Mereka haus darah. Bahkan anak-anak kecil pun menjadi target panah dan tombak. Inilah hari di mana manusia kehilangan rasa kemanusiaannya. Di antara anak-anak itu, ada Ali Asgar, bayi Husain yang masih menyusu. Karena tidak ada lagi air, dan bayi itu menangis kehausan, Husain membawa bayi itu ke medan pertempuran. Ia mengangkat bayi itu dan berkata, "Jika kalian tidak mengasihaniku, kasihanilah bayi ini." Tapi musuh tidak mengindahkan. Seorang pemanah keji bernama Harmalah menarik busurnya dan melepaskan anak panah 3 mata yang menembus leher Ali Asgar. Bayi itu menghembuskan nafas dalam pelukan ayahnya. Husain terdiam, lalu menggali tanah dengan pedangnya dan mengubur anaknya sendiri. Setelah semua yang dicintainya gugur, Husain berdiri sendiri di tengah padang pasir, berlumuran darah. Tubuhnya dipenuhi luka, tapi wajahnya tetap bersinar. Ia mengangkat pedang dan maju ke medan tempur. Lawan-lawannya takut, karena aura kenabian masih menyelimutinya. Meski dikepung dari segala arah, Imam Husain bertarung dengan gagah. Ia melukai puluhan musuh sebelum akhirnya kudanya terkena panah. Ia jatuh ke tanah. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya belum menyerah. Ia mengangkat tangannya, "Ya Allah, aku ridha atas takdirmu." Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Husain. Mereka menyerbu bersama-sama. Seseorang memukul kepalanya, yang lain menikam perutnya. Akhirnya, kepala suci Imam Husain dipisahkan dari tubuhnya oleh Simar bin Ziljausian. Langit Karbala menjadi saksi darah paling suci dalam sejarah manusia. Tubuh Imam Husain yang tak bernyawa dibiarkan tergeletak di padang Karbala tanpa dikubur. Kepalanya dibawa ke Kufah sebagai simbol kemenangan, padahal sejatinya itu adalah simbol kekalahan akhlak dan moral manusia terhadap cinta dunia. Pasukan Yazid lalu menyerbu tenda-tenda Ahlul Bait. Mereka membakar tenda, merampas barang, bahkan menamparkan dan mengikat wanita-wanita suci keluarga Nabi. Di antara mereka adalah Zainab, putri Ali, yang menyaksikan semua itu dengan air mata dan keberanian luar biasa. Tawanan dari keluarga Husain diarak dari Karbala ke Kufah, lalu ke Damaskus, pusat kekuasaan Yazid. Sepanjang jalan, kepala Husain diarak di atas tombak. Tapi justru di perjalanan itulah, kebenaran mulai menyebar. Rakyat yang melihat mereka mulai bertanya dan sadar akan kekejian Yazid. Di istana Yazid, Zainab berdiri menghadapi tirani. Dalam pidatonya, ia berkata, "Wahai Yazid, lakukan sesukamu, tapi kau tidak akan pernah bisa menghapus nama Husain dari sejarah. Kami adalah keluarga kenabian, dan kau adalah bayang-bayang kegelapan yang akan segera lenyap. Tragedi Karbala tidak pernah mati. Ia hidup dalam hati jutaan orang. Ia bukan sekadar perang, tapi deklarasi bahwa kebenaran harus diperjuangkan walau satu melawan ribuan."
Imam Husain mengajarkan kita, diam terhadap kezaliman adalah kezaliman itu sendiri.